Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang model inkremental. Model inkremental ialah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap. Penambahan fungsi baru pada setiap tahapnya. Model ini menggabungkan prinsip waterfall dan iteratif sehingga memungkinkan pengembangan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan ini, produk dapat segera digunakan meskipun belum lengkap, mempercepat waktu peluncuran dan memungkinkan umpan balik pengguna untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengertian model inkremental. Pengertian model inkremental adalah salah satu metode dalam software development life cycle atau bisa disingkat dengan SDLC yang menggabungkan pendekatan waterfall dengan prinsip iteratif. Pada model ini, sistem pengembangan secara bertahap increment. Nah, tahapan incremental model yaitu ada 7. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua yaitu desain. Yang ketiga yaitu implementasi. Yang nomor 4, pengujian. Nomor 5, penerapan. Nomor 6, evaluasi. Dan yang nomor 7 yaitu iterasi ke increment selanjutnya. Nah, di sini diagram menunjukkan alur pengembangan sistem terhadap bertahap. Dari tahap kebutuhan hingga implementasi melalui beberapa build. Berikut adalah elemen-elemennya. Yang pertama, requirement atau bisa disebut dengan kebutuhan. Nah, requirement ini adalah tahap awal di mana semua kebutuhan sistem dikumpulkan. Kebutuhan ini tidak langsung dikembangkan semua secara sekaligus, melainkan akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Untuk build pertama yaitu ada desain dan development, testing dan implementation. Nah, untuk desain dan development yaitu di tahap ini bagian pertama dari sistem dirancang dan dikembangkan. Nah, untuk testing atau bisa disebut dengan pengujian, setelah dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa di bagian tersebut berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu implementation atau bisa disebut dengan implementasi, yaitu bagian yang sudah diuji kemudian diimplementasikan dan dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Untuk build kedua yaitu proses yang sama dilakukan lagi untuk bagian kedua dari sistem. Ada 3 tahap. Yang pertama desain dan development, kedua testing, dan yang selanjutnya yaitu implementation. Nah, untuk desain dan development yaitu merancang dan mengembangkan fitur baru atau tambahan. Untuk testing yaitu menguji bagian baru tersebut. Sedangkan untuk implementation menggabungkan fitur tambahan ke sistem yang sudah berjalan dari build 1. Build end atau bisa disebut dengan build terakhir. Nah, untuk build terakhir ini bisa berupa tambahan akhir, penyempurnaan, atau fitur pelengkap. Pola yang sama tetap berlaku. Maksudnya sama dengan build pertama dan yang nomor 2. Ada desain dan pengembangan, ada penguji dan implementasi. Kesimpulannya yaitu diagram ini menunjukkan bahwa sistem tidak dibangun sekaligus. Selanjutnya, setiap bagian dibangun secara terpisah namun saling terhubung. Yang ketiga yaitu setiap build memberikan sistem yang semakin lengkap dan dapat langsung digunakan oleh pengguna. Setiap tahap
dari desain, terus testing dan implementation dilakukan secara berulang-ulang untuk setiap build-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri 1, yaitu Muhammad Hasan, mengenai incremental model seperti yang ada di gambar ini. Kelebihan model incremental yaitu 1. Peluncurannya yang cepat. Versi awal perangkat lunak dapat segera diluncurkan meskipun itu belum lengkap. Yang kedua, fleksibilitas perubahan, yaitu mudah menyesuaikan kebutuhan berdasarkan umpan balik pengguna secara bertahap. 3. Mudah pengujian dan perawatannya. Pengujian terstruktur pada bagian kecil, memudahkan perawatan dan perbaikannya. 4. Resiko terkendali. Masalah dapat diatasi lebih awal sebelum berkembang menjadi hal yang besar. Kekurangan incremental model, butuh perencanaan arsitektur awal yang harus matang. Kedua, potensi duplikasi kode. 3. Kualitas antar bagian bisa tidak konsisten. 4. Manajemen proyek lebih rumit. 5. Dokumentasi bisa tertinggal. Kesimpulan model incremental. Pengembangan bertahap, yaitu sistem dibangun dalam potongan-potongan kecil yang berurutan, yang mencakup analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Manfaat dari incremental model yaitu fleksibilitas terhadap perubahan, mempercepat peluncuran, dan mengurangi resiko pengembangan. Adapun keterbatasan incremental model itu memerlukan perencanaan modular yang matang dan manajemen proyek yang lebih kompleks. Saran untuk pengguna yang menggunakan model incremental yaitu harus merencanakan arsitektur sistem sejak awal. Pastikan desain sistem sudah modular dan terstruktur sebelum memulai increment agar setiap bagian bisa diintegrasikan dengan mudah. Dan juga identifikasi kebutuhan prioritas. Tentukan fitur-fitur yang paling penting untuk dikembangkan dan diimplementasikan sejak awal agar pengguna bisa segera memanfaatkan sistem. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.